Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengumpulkan tugas rangkuman tarbiyah ulangan tengah semester, merangkum dari bab 1 sampai bab ke-6. Bab 1 ya, alhamdulillah telah saya rangkum beberapa. Insya Allah yang pertama adalah bab pertama, pandangan pendidikan Islam tentang manusia dan masyarakat. Poin yang pertama, proses penciptaan manusia. Manusia merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna di antara makhluk yang lain, ya tinggi derajatnya serta memiliki nafsu dan akal pikiran. Dilihat dari proses penciptaan yang manusia dalam pandangan Al-Qur'an, ya diciptakan atau disebutkannya dalam tahapan biologi ketika manusia menikah. Manusia pertama Adam alaihissalatu wassalam diciptakan dari atin, bukan atin, aturab, yaitu tanah, sebuah dari tanah. Penciptaan manusia selanjutnya melalui proses biologi yang dapat dipahami sains empirik. Ya, di dalam proses ini manusia diciptakan dari intisari tanah yang dijadikan air mani atau nutfah, ya, yang tersimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim seorang ibu. Kemudian nutfah tersebut dijadikan menjadi darah beku, yaitu menjadi segumpal darah alaqah yang mengganting dalam rahim, dalam beku tersebut, kemudian dijadikan menjadi segumpal darah mudghah, ya, sebagaimana dikatakan dalam hadis, mudghah idza salhal saljatahu kullu idza fasal fajjatu kullu ala wahyi qalbi. Kemudian dibalut dengan tulang berulang, itu idgham, lalu kepada ditiupkan ruh. Dalil terhadap pada surat Al-Quran Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14, dan juga dikatakan bahwasannya dikabarkan tentang penciptaan manusia terdapat di hadis Arba'in nomor 4. Poin kedua, kedudukan manusia. Yang pertama adalah manusia sebagai Abdullah, yaitu hamba Allah. Manusia harus menyadari betul akan dirinya sebagai abdi, yaitu hamba. Hal ini berarti bahwa manusia harus menempatkan dirinya sebagai yang dimiliki, tunduk dan taat kepada semua ketentuan miliknya ataupun pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Poin kedua, manusia sebagai khalifah Allah. Al-Quran tidak memandang manusia sebagai makhluk yang tercipta sebagai kebetulan ciptakan saja, atau tercipta dari kumpulan atom, ya, zat-zat enzim sebagainya, akan tetapi dia diciptakan setelah sebelumnya direncanakan untuk apa? Untuk mengemban satu tugas sebagai khalifah di muka bumi. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Quran surat nomor 2 ayat 30. Di surah Al-Baqarah, ia dibekali Allah Subhanahu wa taala dengan potensi dan kekuatan positif untuk mengubah corak kehidupan, pemikiran kehidupan di dunia ke arah yang lebih baik, dari arah-arah yang ketinggalan zaman ataupun keburukan. Maka dengan corak pemikiran khalifah, ya, pada di beberapa umat atau umat manusia yang diberikan potensi akan kekuatan positif, maka dapat mengubah corak kehidupan di dunia ke arah yang lebih baik. Poin ketiga, potensi yang dimiliki manusia. Dalam Quran surat An-Nahl ayat surat nomor 16 di ayat 78, yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, dalam keadaan bodoh, ya, tidak mengetahui apa-apa, dan dia memberi kamu pendengaran, yaitu Allah memberikan kita pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Karena di antara nikmat Allah yang paling besar adalah nikmat yang telah ada dalam tubuh kita, yaitu dengan mata, hidung, mulut bisa berbicara, telinga bisa mendengar, mata bisa melihat, hati untuk merasakan. Itu adalah suatu kenikmatan sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan penjelasan ayat di atas menjelaskan tentang perintah untuk mensyukuri potensi yang diberikan.
Karena semua potensinya mendengar, mata, mulut, semuanya dan hati itu agar kita mensyukurinya. Yang keempat, hakikat masyarakat. Hakikat masyarakat, istilah masyarakat ya berarti dalam kata musyarak ya, yang berasal dari bahasa Arab ya, yang memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi ataupun berkelompok, bergotong royong kalau dalam bahasa Indonesia di beberapa umumnya. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut sebagai society, yaitu sehingga bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dan terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, ataupun konvensi dalam hukum tertentu yang sama dan hidup bersama dalam suatu hubungan sosial. Karena kita pada umum masyarakat adalah untuk bergotong royong ketika memiliki sebuah masalah, maka bermusyawarah antara satu dan yang lainnya. Ataupun ketika ada suatu pembangunan jembatan untuk daerah pertama dan area kedua, daerah yang di sini ataupun yang lain, itu dengan bermusyawarah ataupun bermasyarakat dalam bekerjanya. 5 dasar pembentukan masyarakat dalam Islam. Yang pertama adalah membebaskan masyarakat dari penghambaan kepada selain Allah. Ya, memberikan pencerahan kepada orang-orang bahwasannya penghambaan hanya kepada Allah saja, tidak kepada pohonan, bebatuan, atau matahari, ataupun api, bulan, ataupun sebagainya. Yang kedua, mengorganisir masyarakat untuk menghilangkan kejahiliyah, seperti meminta-minta kepada patung yang sebagaimana telah dihancurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW di zamannya, yang menghancurkan patung-patung yang disembah oleh orang jahiliyah. Ya. Dikatakan jahiliyah dikarenakan mereka mengetahui bahwasannya mereka mencari batu, mereka yang memahatnya, mereka yang menggambarnya, mewarnainya, menamainya, akan tetapi mereka menyembahnya juga. Jadi seakan-akan apa? Mereka orang-orang jahiliyah pada masanya itu menyembah Tuhan yang mana Tuhan itu mereka buat sendiri. Makanya pada zaman itu dikatakan orang-orang jahiliyah. Nah, makanya untuk mengorganisasi masyarakat perlunya untuk menghilangkan pemikiran yaitu kejahiliyah di antara masyarakat yang lain. Lalu yang ketiga, menjadikan Islam sebagai landasan perilaku individu dan hubungan antar sesama masyarakat. Poin yang keenam, hubungan masyarakat dengan pendidikan Islam. Masyarakat adalah sekumpulan manusia atau kesekumpulan dari beberapa keluarga yang hidup di lingkungan tertentu. Masyarakat merupakan suatu faktor yang mempengaruhi pendidikan. Di samping masyarakat itu tempat kembali yang output pendidikan, hubungan antara pendidikan dan masyarakat, bahwa kerja-kerja pendidikan lebih bersifat sosial dan merubah serta memajukan masyarakat menuju tujuan yang paling menonjol bagi pendidikan Islam. Maka kesimpulan dari bab yang pertama adalah masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan manusia ataupun sekumpulan dari beberapa keluarga yang hidup di lingkungan tertentu, ataupun dari beberapa orang-orang ya yang hidup di lingkungan tertentu juga. Secara umum, masyarakat adalah sekumpulan manusia yang bertempat tinggal dalam suatu kawasan dan saling berinteraksi dengan sesama untuk mencapai suatu tujuan. Bergotong royong untuk membangun jembatan. Tujuan apa untuk membangun jembatan? Mereka bergotong royong satu dengan yang lainnya. Dan anggota masyarakat terdiri berbagai ragam pendidikan. Di antara ada profesi, keahlian di beberapa orang, suku bangsanya, agamanya, maupun level sosial sehingga menjadi masyarakat yang majemuk. Ini mungkin adalah rangkuman yang dapat saya sampaikan di bab pertama. Di bab kedua itu dengan judul konsep pendidikan Islam dan ilmu pengetahuan. Hakikat ilmu pengetahuan di bab poin yang pertama. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki 2 pengertian tentang konsep pendidikan Islam, hakikat ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan diartikan sebagai suatu pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerapkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan tersebut.
seperti ilmu hukum, ilmu pendidikan, ilmu ekonomi dan sebagainya. Akan tapi di pengertian yang lain, poin nomor 2 adalah ilmu pengetahuan bisa juga diartikan sebagai pengetahuan ataupun kepandaian tentang soal duniawi, akhirat, lahir dan batinnya dan sebagainya, seperti ilmu akhirat, ilmu akhlak, ilmu batin dan sebagainya. Lalu yang kedua, motivasi ilmu pengetahuan dalam Al-Qur'an, ya. Motivasi ilmu pengetahuan dalam Al-Qur'an juga dipandang unggul dari makhluk lain, ya. Ya. Kita manusia itu lebih unggul daripada makhluk lain seperti binatang. Binatang memiliki kulit sama kayak kita, daging memilikinya, tapi mereka tidak memiliki akal. Akal untuk berpikir untuk menjadi lebih baik. Dari manusia sendiri juga diangkat derajatnya ketika seseorang ya melakukan suatu hal kebaikan, maka apa? Akan diangkat derajatnya, seperti halnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Mujadalah, diangkat martabatnya ketika seseorang membuat suatu kebaikan dalam hubungan masyarakat di antara sesama, ya. Ketika dia melakukan suatu inovasi ataupun pemikiran untuk menjadi ataupun mencari tujuan lebih baik, maka dengan keberhasilan pemikirannya akan diangkat juga martabatnya di antara masyarakat. Poin ketiga, sumber ilmu pengetahuan. Sumber ilmu pengetahuan yang paling dasar adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Beberapa orang mengatakan bisa dikatakan Alkitab ataupun As-Sunnah. Alkitab ataupun Al-Hikmah. Sama, Al-Quran dan As-Sunnah. Dan diri manusia sendiri juga termasuk sumber ilmu pengetahuan. Dikarenakan apa? Dikarenakan di bab yang pertama saya jelaskan bahwasanya Allah telah memberikan suatu kenikmatan kepada kita, itu untuk berpikir. Ya, Allah memberikan kita akal untuk berpikir. Lebih unggul daripada makhluk-makhluk yang lain. Alam semesta seperti gejala-gejala gempa bumi, longsor, banjir, tsunami, semua itu juga termasuk ilmu pengetahuan yang bisa kita pelajari. Lalu sejarah umat manusia yang sebelum-sebelumnya, seperti pahlawan kita yang di Indonesia, ataupun ketika cerita-cerita yang terdahulu tentang para nabi ataupun kaum-kaum sebelumnya, kaum Ad, kaum Samud yang dibinasakan Allah dengan petir ketika mereka jahil atas pemikiran kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika cerita sebelumnya tentang Qabil dan Qabil, tentang anaknya Nabi Adam yang berseteru, dan juga ketika contoh cerita masa lalu ketika Adam dan Hawa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Itu juga termasuk sumber ilmu pengetahuan yang dapat diambil. Lalu yang keempat, fungsi ilmu pengetahuan, ya di sini ada 3 saya sebutkan, di antaranya 1, menemukan keteraturan sistem, yang menemukan sebuah sistem hubungan sebab akibat dan tujuan alam semesta. Ini disebutkan dalam Quran surah Al-Mulk ayat ketiga. Dan yang kedua, mengambil manfaat dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan segala apa yang ada di langit dan di bumi untuk kepentingan manusia. Semua yang udah kepentingan manusia itu telah Allah berikan dari langit dengan hujan, bumi, tanah yang subur-subur atau tanamannya. Dengan langit Allah menurunkan hujan untuk menyuburkan tanah dan tanaman. Kita bisa juga minum, ya, mengenyangkan perut. Mengenyangkan perut dengan apa? Dengan dari air yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dari hujan, lalu diserap oleh para tumbuhan, lalu dari tumbuhan apa? Menghasilkan makanan yang dapat memberikan kepada kita. Lalu yang ketiga, ilmu halus dikembangkan dengan tidak menimbulkan kerusakan di bumi. Ya. Jangan serta-merta dengan menebang pohon secara terus-menerus. Untuk apa? Menciptakan kertas. Iya, bisa menciptakan kertas, tapi tidak berlebihan. Karena kalau ilmu itu dikembangkan dengan menimbulkan kerusakan di bumi, maka akan menimbulkan suatu gejala yang baru, ya, seperti tanah longsor, ya, ataupun banjir ketika air itu tidak diserap oleh tanah ataupun akar-akar pepohonan. Lalu yang kelima, pandangan Islam terhadap ilmu pendidikan. Dalam konteks pendidikan Islam, pandangan hidup, sikap hidup ataupun keterampilan hidup tersebut harus bernapas atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islami
yang bersumber dalam Al-Quran dan Sunnah hadis. Pada surat juga disebutkan pada surat Al-Mu'minun. Poin keenam, implikasi ilmu pendidikan dalam Islam. Ya, di antara apa? Ada TPA, tempat pengajian anak-anak ataupun pondok pesantren, ya, ataupun sekolah-sekolah yang zaman sekarang sudah banyak sekolah-sekolah swasta yang berbasis IT ataupun SD IT, SMP IT, SMA IT dengan landasan Islam terpadu. Ini juga implikasi ilmu pengetahuan dalam Islam yang banyak pada hari-hari ini. Lalu yang terakhir, adab penuntut ilmu. Di antara ketika seseorang ingin menuntut ilmu, ada beberapa adab. Di antara niat di waktu belajar. Ketika sebelum belajar kita membaca doa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, ataupun memilih ilmu yang kita senangi ataupun kita dapat mendalaminya, juga dapat memilih guru-guru, ya. Ketika banyak seperti Imam Bukhari, ketika beliau ingin mengambil suatu hadis di berbagai negara, beliau harus memperhatikan siapa yang dia ambil ilmunya, dari siapa. Diceritakan bahwasannya beliau menolak seseorang, ya, yang dikatakan bahwasannya hadis yang berada dalam gurunya itu sahih, tapi Imam Bukhari tidak mengambilnya. Dikarenakan apa? Dikarenakan gurunya tidak memakai kopiah ataupun sorban menutupi kepalanya. Itu diantaranya ketika seperti saya tidak memakai. Lalu memilih juga teman. Ketika seseorang ingin belajar, teman ini bahasannya finishingnya. Ketika seseorang menentukan suatu apa yang ingin pelajarinya, harus memilih temannya. Bisa yang pertama teman membantu dalam pembelajarannya ataupun memutus pembelajarannya. Itu dengan cara apa? Ngajak dia main. Ya, ketika ingin belajar tidak jadi. Ketika ada tugas untuk meresum atau sesuatu tidak jadi. Ya. Tapi beda halnya ketika menemukan suatu teman yang baik, mengingatkan ada PR lo, ada tugas meresum lo. Ini adalah suatu adab menuntut ilmu ketika memilih teman. Dan ketabahan ketika ingin menuntut ilmu, terus menerus, ya, continue, tidak putus, ya. Ketika futur membaca doa kepada Allah ataupun berzikir atau mencari hobi-hobi yang lain agar tidak terjadi kefuturan. Penghormatan terhadap ilmu dan para ulama, ya, penghormatan terhadap ilmu di antara orang-orang yang beberapa seperti di pondok-pondok NU, mereka sampai penghormatan terhadap ilmu dan para ulama, ya. Ketika para ulamanya yang sedikit seperti membalik sendal, yaitu ketika sendalnya menuju ngarah ke masjid, lalu ketika ingin pulang diarahin. Jadi ketika ulama atau ustadznya ataupun kiainya enak ketika keluar sendalnya dirapihkan, ataupun kepada ulama, ya, selalu menghormatinya, tidak merendahkannya. Lalu ada penuntut ilmu selanjutnya adalah kesungguhannya, ya, kesungguhan dalam menuntut ilmu, ya, benar-benar untuk menuntut ilmu, bukan hanya untuk sekedar ingin dipuji. Lalu continue, seperti tadi saya katakan, ketabahannya continue, ya, tidak putus, dan belajar dan cita-cita luhur, tawakal kepada Allah. Dan semua adab terakhir adalah tawakal kepada Allah, semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesimpulan di bab yang kedua adalah dalam sudut pandang Islam, ilmu pengetahuan sangat penting, dan setiap orang Islam tuntut juga diwajibkan untuk menuntut ilmu, tidak memandang usia seorang muda ataupun tua, tetap menuntut ilmu. Seperti halnya di kuliah di Darul Fatah ini, banyak orang-orang sudah menikah, ada yang belum menikah, ada yang baru lulus SMA, ataupun ada yang sudah memiliki anak. Ya, dalam ilmu pengetahuan dalam Islam tidak memandang fisik, memandang umur ataupun, ya, fisiknya juga ataupun usia seseorang, tapi yang lihat apa? Tadi niatnya untuk mengambil ilmu ataupun kesungguhannya dalam menuntut ilmu. Bab ketiga, hakikat dan sistem pendidikan Islam.
Pendidikan Islam, ya, hakikat dan sistem pendidikan Islam. Pengertian pendidikan Islam agama, ya, terdiri dari dua kata, yaitu pendidikan dan agama. Pendidikan adalah suatu usaha manusia untuk membawa si anak ke tingkat kedewasaan. Dalam arti sadar dalam memikul tanggung jawab segala perbuatan secara moral, secara fisiknya, dalam suatu keterbukaannya. Dalam psikologi pendidikan disebutkan bahwasannya pendidikan adalah proses pertumbuhan yang berlangsung dilakukannya perbuatan belajar. Jadi pendidikan adalah perubahan anak didik baik dari segi fisiknya ataupun mental ke arah kedewasaan setelah melakukan proses belajar mengajar. Itu adalah pendidikan agama. Ilmu pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu etimologi dan terminologi. Etimologi itu merupakan keputusan konferensi Islam sedunia di Mekkah tahun 1977 yang menetapkan bahwasannya ketiga istilah tarbiyah atau ta'dib atau ta'lim boleh atau digunakan untuk menyebut pendidikan Islam. Seperti halnya pelajaran ini, tarbiyah Islamiyah bisa dikatakan apa? Ta'dib Islamiyah ataupun ta'lim Islamiyah. Tiga penyebutan ini bisa dikatakan apa? Bisa digunakan untuk menyebut tentang pendidikan Islam. Lalu yang kedua, terminologi. Pendidikan Islam adalah usaha yang dilakukan pendidik terhadap anak didiknya untuk pengenalan ataupun pengakuan tempat yang benar atau sesuatu di dalam tatanan pencipta, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan akan tempat Tuhan yang tepat di dalam tatanan wujud dan kepribadian. Poin ketiga, sistem pendidikan Islam. Sistem pendidikan Islam untuk menunjang suatu keberhasilan dan mencapai tujuan Islam, diantara apa? Pembacaan Al-Quran. Pembacaan Al-Quran. Lalu yang kedua, tazkiyah ataupun penyucian. Lalu yang ketiga, ta'lim ataupun pengajaran Alkitab dan Al-Hikmah. Seperti yang saya katakan tadi, Alkitab bisa dikatakan apa? Al-Quran. Ya. Jadi bukan Alkitab, bukan hanya saja Injil, Taurat, tapi Alkitab juga bisa dibahasakan menjadi Al-Quran, dan Al-Hikmah itu disandarkan menjadi As-Sunnah. Lalu poin keempat di bab yang ketiga, ciri khusus sistem pendidikan Islam seperti sistem ibadah. Sistem ini tidak terbebas pada ibadah yang sudah dikenal seperti rukun Islam. Pembinaan rohani. Apa pembinaan rohani? Pembinaan rohani adalah menciptakan hubungan yang terus-menerus kepada antara roh dan Allah, antara kita dan Allah, antara makhluk dan Allahnya, antara makhluk dan penciptanya. Itu pembinaan rohani. Dan ciri khusus sistem pendidikan Islam ketiga adalah pembinaan intelektual. Dalam hal ini disadari bahwa akal merupakan kekuatan untuk membangkitkan daya pikir. Ya, Allah telah memberikan suatu nikmat, yaitu akal, untuk kita berpikir. Ketika kita melihat suatu kesalahan, maka kita benarkan. Ya, mencari suatu inovasi. Oke. Maka di bab ketiga ini dapat disimpulkan bahwasannya yang pertama, PAI ataupun pendidikan agama Islam memiliki fungsi penamaan nilai-nilai Islami melalui pembelajaran yang bermutu. Lalu yang kedua, pendidikan agama Islam memiliki fungsi keunggulan baik pembelajar maupun output yang dibagikan ataupun yang dihasilkan, yakni siswa menjadi pribadi yang insan kamil ataupun sebagai manusia yang sempurna. Lalu yang ketiga, pendidikan agama Islam dengan fungsi rahmatan lil alamin, yang berarti bahwa siswa baik dalam kehidupan pribadinya ataupun sosialnya mampu menebarkan kedamaian sebagai esensi ajaran agama Islam. Bab keempat, ya, yang saya rangkum dasar-dasar prinsip-prinsip dalam pendidikan Islam. Yang pertama, pengertian dasar-dasar pendidikan Islam adalah menurut Abu Dinnata, ya, tidak asing nama ini, ya, banyak di berbagai buku-buku referensi. Menurut Abu Dinnata, dasar pendidikan adalah sebagai selalu yang bersifat konsep, pengertian, pemikiran,
dan gagasan yang mendasari, melandasi atau mengasasi pendidikan. Prinsip-prinsip pendidikan Islam di sini saya rangkum menjadi 4. Yang pertama adalah berkaitan dengan bakat, minat, kemampuan dan kebutuhan pelajar. Ini prinsip pendidikan Islam yang pertama. Lalu prinsip yang kedua adalah memelihara perbedaan-perbedaan individual di antara pelajar-pelajar dalam hal bakat-bakat ataupun minatnya, kemampuan-kemampuannya, kebutuhan-kebutuhan atau masalah-masalahnya. Ini memelihara perbedaan di antara mereka, maupun dia bisa dari segi agamanya ataupun bakat-bakat yang berbeda ataupun minatnya, ataupun di antara pelajar ada yang malas, ada yang rajin. Ya, itu juga dapat agar kita memelihara perbedaan di antara mereka. Lalu yang prinsip ketiga adalah prinsip perkembangan yang merubah Islam yang menjadi sumber pengambilan yang falsafah atau filsafat. Lalu prinsip keempat adalah prinsip pertautan ataupun antara mata pelajaran, pengalaman-pengalaman dan aktivitas yang tergantung dalam kurikulum. Poin ketiga, dasar ideal pendidikan Islam, ya, Said Ismail Ali, ya, sebagaimana dikutip oleh Hasan Langgulung yang menyebutkan bahwasannya dasar ideal pendidikan Islam terdiri atasnya apa? Al-Qur'an. Ya, hukum dasar Islam ya Al-Qur'an. Lalu yang kedua ada hadis. Ya. Lalu yang ketiga athar. Athar itu perkataannya para sahabat. Lalu juga yang selanjutnya ada ijtihad. Ijtihad itu seperti hasil dari musyawarahnya para ulama. Musyawarah para ulama itu adalah ijtihad. Lalu kebiasaan masyarakat itu bisa dikatakan kias. Ya, mempersamakan masyarakatnya, kebiasaannya apa gimana. Serta hasil pemikiran para intelektual muslim pada zaman sekarang. Lalu yang keempat, dasar operasional pendidikan Islam. Dasar operasional Islam adalah dasar yang mengatur secara langsung pelaksanakan pendidikan agama di sekolah-sekolah. Ya. Nah, dasar operasional ya terdiri 7 dasar diantaranya. Yang pertama adalah histori, sosiologinya dengan orang-orang, ekonomi dalam segi pendapatannya, politik dan investasinya, psikologinya dalam segi sifatnya, filosofinya, lalu religiusnya ataupun keagamaannya. Maka dari beberapa poin-poin yang saya sebutkan, maka dapat disimpulkan bahwasannya pendidikan Islam mempunyai sejarah yang penting. Pendidikan Islam mempunyai sejarah yang penting. Di antara pengembangan dan pertumbuhan pendidikan Islam ada dengan sendirinya seiring Islam berkembang. Karena Islam selalu berkembang. Ya, ketika jumlah pencapaian ataupun jumlah orang-orang yang masuk dalam Islam setiap tahunnya meningkat. Ya, dari zaman Rasulullah SAW sampai hari ini selalu meningkat. Itu tandanya apa? Ada perkembangan dalam agama Islam maupun pendidikannya. Dan pada umumnya pendidikan merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Karena pada dasarnya pendidikan jika dilihat dari fungsi ialah ingin membentuk insan kamil. Ya, pendidikan ya ataupun pendidikan Islam ya semuanya ingin menjadikan ataupun menciptakan suatu membentuk insan kamil, manusia yang sempurna, yang berakhlak mulia, budi pekerti yang baik demi tercapai kehidupan yang bahagia, baik kehidupan yang di dunia ataupun kehidupan nanti di akhirat. Bab kelima, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yang pertama, poin pertama, pengertian tujuan pendidikan itu apa? Ada 3 komponen. 3 komponen dasar manusia yang dibawa sejak lahir itu sudah ada. Komponen-komponen tersebut adalah tubuh, ya, jasadnya, ruh dan akal. Tubuh ataupun jasad, tubuh bisa juga ke jasad ataupun ruh kita dalam tubuh ataupun akal pikiran. Oleh karena itu tujuan pendidikan tidak boleh mengabaikan salah satu unsur-unsur dasariah tersebut. Ya. Seperti halnya ketika seseorang cacat, ya, dia memiliki ruh, akal yang masih sehat, tapi jasad atau tubuhnya ada yang cacat. Ditolak tidak bisa. Karena di sini dikatakan apa? Oleh karena itu tujuan pendidikan tidak boleh mengabaikan salah satu unsur dasariahnya, maupun tubuhnya dia cacat ataupun
ruhnya ataupun orang yang sedikit berbeda ataupun akal agak kurang, sebagaimana di zaman sekarang seperti orang yang aktif ataupun autis, itu masih bisa diberikan suatu ilmu pendidikan, ya tidak dipandang remeh ataupun direndahkan, ya karena mereka adalah salah satu unsur-unsur dari syariah manusia. Lalu kedua, tujuan umum pendidikan. Yang pertama, tujuan ilmu pendidikan yang pertama, satu yaitu akhlak mulia, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Qalam, innaka la'ala khuluqin azim. Ya, pujian Rasulullah kepada nabinya, khuluqin azim, yaitu akhlak yang agung, memiliki pribadi ataupun sifat yang agung. B, ya mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan dunia akhirat, itu tujuan yang kedua, ya memberikan suatu pembelajaran ataupun faidah ya di dunia sebelum ataupun dia terjun dalam kehidupan dunianya, ya ataupun ke dunia akhirat nanti. Lalu ketiga, mempersiapkan peserta didik dalam dunia usaha, ya mengajarkan dia cara bagaimana mencari usaha ataupun rezeki yang baik, tidak dalam dengan modal yang haram ataupun mencari sesuatu yang haram, ya dalam dunia usaha mencari rezeki yang profesional ataupun tidak dari jalur yang haram. Lalu yang dia menumbuhkan semangat ilmiah kepada peserta didik untuk selalu belajar dan mengkaji ilmu. Lalu yang yang terakhir, mempersiapkan peserta didik yang profesional dalam bidang teknik ataupun pertukangan. Ya. Poin yang ketiga, tujuan khusus pendidik. Tujuan khusus, ada tujuan. Tujuan khusus pendidikan Islam itu memperkenalkan kepada peserta didik tentang akidah Islam. Yang benar itu seperti apa sih? Seperti yang mengatakan Tuhan ada di mana-mana, tapi dijelaskan bahwasanya Tuhan itu ars, di atas ars, bukan di mana-mana. Ada yang mengatakan seperti itu, atau yang membantahnya dasar-dasar agama Islam ataupun tadi akidah Islam, seperti halnya arti dari kalimat syahadat la ilaha illallah. Apa arti la ilaha illallah? Kalau dalam bahasa Arab dikatakan la ma'buda bihaqqi Allah, bukan la ma'buda illallah, tidak Tuhan selain Allah. Itu membenarkan bahwasannya ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Tapi apa? Untuk pengertian akidah Islam adalah la ma'buda bihaqqin illallah, tidak Tuhan yang berhak. Artinya apa? Hanya Allah saja yang berhak disembah. Ya, Tuhan-Tuhan lain tidak berhak, karena Tuhan hanya satu. Lalu yang B, yang menumbuhkan kesadaran yang benar kepada peserta didik terhadap agama, termasuk prinsip dasar dan akhlak yang mulia. Lalu yang berikutnya ada menumbuhkan minat peserta didik untuk menambah ilmu pengetahuan tentang adab, pengetahuan keagamaan dan hukum-hukum Islam. Sepertinya ilmu barat itu beliau mempelajari adab sekitar 40 tahun dan ilmu pengetahuan sekitar 30 tahun. Jadi selama 70 tahun, 40 untuk belajar adab, lalu 30 tahunnya untuk belajar ilmu. Itu Ibnu Mubarak. Lalu yang terakhir, B, menanamkan rasa cinta dan penghargaan kepada Al-Quran. Ya, menanamkan rasa cinta untuk selalu mencintai Al-Quran, membacanya. Ya, beberapa ada yang melakukan ketika Al-Quran jatuh ada dicium terkadang. Ya, itu adalah suatu awalan ataupun bentuk menanamkan rasa cinta kepada Al-Quran. Tidak ingin dijatuhkan ataupun direndahkan, tapi diagungkan. Lalu yang keempat, menurut Abdurrahman Soleh Abdullah, ada 3 tujuan pokok pendidikan Islam. Ya, tujuannya. Tujuan yang pertama tujuan jasmaniyah, ya ahdaf jismiyah. Lalu yang kedua tujuan pendidikan rohaniyah, ahdaf ruhiyah. Lalu yang ketiga tujuan pendidikan akal, ahdaf al-aqliyah, secara akal. Komponen tujuan pendidikan ya dia 3, diantaranya ada pendidik. Apa itu pendidik? Pendidik adalah orang yang diserahi tugas ataupun amanah untuk mendidik ataupun mengajarkan pada anak didiknya. Dan peserta didik yang kedua, peserta didik adalah istilah didik mengandung makna luas, yaitu mencakup anak yang belum dewasa ataupun orang yang sudah dewasa tapi ilmunya kurang. Sebagaimana halnya di zaman sekarang tuh banyak anak-anak muda ya yang sudah mengajar ya, tapi yang diajarkan apa? Orang-orang tua. Orang-orang
orang tua. Jadi peserta didik bukan hanya untuk anak kecil, tapi orang yang udah dewasa punya anak ataupun sudah menikah, semuanya. Itu peserta didik jadi disebarluaskan ataupun dengan pengertian yang luas. Lalu yang terakhir, tujuan pendidikan ataupun tujuan akhir. Ya, tujuan akhir itu merupakan cita, merupakan dunia cita yang sulit untuk diwujudkan, sedikit sulit. Ya, ini di antara mereka ada yang mengatakan sangat sulit. Ia berada di dunia sana yang hanya ada dalam angan-angan. Tujuan berfungsinya untuk mengakhiri usahanya, mengarahkan usaha, merupakan titik pangkal untuk mencapai tujuan yang lain. Lalu yang D, memberi nilai pada usaha berhasil ataupun gagal. Itu adalah tujuan pendidikan. Maka kesimpulannya dapat kita lihat dalam rumusan tujuan pendidikan nasional yang seperti tercantum pada pasal ketiga Undang-Undang Sisdiknas ya dalam tahun 2003. Rumusan tujuan pendidikan nasional seperti yang tertulis dalam pasal ayat 3 yang berbunyi bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik ya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah yang Maha Esa. Esa itu artinya satu, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap dalam berbicaranya, enak ketika orang berbicaranya, humble ataupun mandiri ketika menjadi seseorang muslim ataupun seseorang yang berilmu, menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab ketika mempunyai masalahnya. Dia bertanggung jawab atas masalah sendiri, bukan dibawa ke orang-orang lain. Lalu pembahasan ataupun rangkuman yang terakhir di bab ke-6 komponen pendidikan Islam itu di anak didik. Di anak didik. Lalu yang pertama adalah hakikat peserta didik. Dalam pendidikan Islam, peserta didik adalah individu yang sedang berkembang. Jadi seseorang anak didik ya, dia ingin berkembang, bukan hanya stagnan di situ-situ saja, tapi bukan bahasanya bukan di awalan saja, tapi ingin naik ke atas, ingin berkembang. Ya. Baik secara fisiknya ingin berkembang, psikologinya ya, dan akalannya atau religiusnya ataupun keagamaannya dalam mengaruhi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak nanti. Lalu yang kedua, dimensi peserta didik ya yang akan dikembangkan. Yang pertama adalah dimensi fisik secara jasmani ya. Akal sehatnya itu dididik terus ya, tidak memikirkan suatu hal-hal yang buruk. Keberagamannya ya, agama-agamanya itu dididik juga menjadi seorang yang beragama yang baik. Lalu akhlaknya, perilakunya kepada seseorang, kepada gurunya, temannya, kepada orang tuanya, kepada sesama maupun ke makhluk hidup ya, ke batu ataupun ke tumbuhan ataupun hewan-hewan, itu juga ada akhlaknya. Dan rohani ya, kerohaniannya, keruhnya, ataupun yang terakhir sosialnya dalam berhubungan masyarakat. Lalu yang ketiga, periodisasi masa pendidikan anak. Periodisasi pendidikan Islam yang dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pendidikan Islam masa konvensi, ya ada 3. Yang pertama Islam pada masa prakonsepsi. Lalu yang kedua pranatal ya, tarbiyah qabla al-wiladah ya, sebelum melahirkan. Lalu yang ketiga ada pendidikan Islam cara pasca natal, tarbiyah ba'da al-wiladah. Saya jelaskan sedikit. Pendidikan Islam masa prakonsepsi itu adalah pendidikan salah satu upaya persiapan pendidikan Islam ya, yang dimulai ketika seseorang memilih pasangan hidupnya ya. Ketika seseorang sudah memiliki pasangan hidupnya sampai akhirnya dia menikah, lalu menjadi menciptakan suatu atau terjadi pembuahan dalam rahim sang ibu. Ketika seseorang sudah menikah, maka tujuan apa? Ingin pembuahan di dalam rahim ibunya. Lalu yang kedua apa? Pendidikan Islam masa pranatal ataupun sebelum qabla wiladah, sebelum melahirkan. Pendidikan wiladah adalah pendidikan sebelum masa melahirkan. Masih ini ditandai dengan fase pemilihan jodoh. Siapa sih jodoh kita? Lalu setelah memilih jodoh ketemu, lalu terjadi apa? Pernikahan. Maka ketika pernikahan, orang tua apa yang dituju? Ingin memiliki anak, ingin memiliki keturunan. Maka terjadi apa? Kehamilan. Maka yang ketiga, pendidikan Islam masa pasca natal kalau bukan pranatal. Kalau pranatal sebelum
sebelum lahiran. Kalau pasca natal, tarbiyah pendidikan setelah wiladah, yaitu pendidikan pasca natal, yaitu pendidikan yang dimulai sejak lahir anak sampai mereka dewasa, ya, seperti mereka ingin mendengar ataupun bayi ketika melahirkan, pembelajaran pertama apa? Ia mendengar. Apapun yang ia dengar, dia simpan ke otak. Ketika dia umur beberapa tahun, dia bisa mengucapkan apa yang didengarkan pertama kali. Jadi ketika seorang bayi ingin dididik adalah apa? Selalu didengarkan perkataan yang selalu baik, jangan perkataan yang kasar. Ketika seorang bayi ingin mendengar hal-hal ataupun kata-kata yang kasar, maka ketika di umur dia ingin bisa berbicara, maka perkataan yang sering dia dengar dia ucapkan, baik itu maupun perkataan yang kasar ataupun yang buruk, ya, bahkan sampai meninggal yang ia kenal sebagai pendidikan seumur hidup. Mungkin ini rangkuman ya dari bab pertama sampai bab ke-6 ya, yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebih mohon maaf ya, dikarenakan juga kekurangan dari saya, dan jika benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika salah itu berasal dari Anda sendiri pribadi dan dari syaitan, kurang lebih mohon maaf. Anda tutup hari ini dengan doa khatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon izin ya, Ustaz Imam Wahyudi ya, barakallahu fikum. Ini adalah video yang Anda rekam sebagai rangkuman tarbiyah dari bab 1 sampai bab ke-6. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.